Hai, selamat datang di podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Keluarga itu orang-orang yang kita harap bisa mengerti dan mensupport kita, yang berpihak sama kita dan gak menghakimi, apalagi mengatur hidup dan keinginan kita. Tapi ternyata ekspektasi kita terhadap keluarga dan orang tua sering gak terpenuhi, membuat kita jadi merasa kecewa dan sakit hati. Dari kecil kita sering dengar kalau orang tua itu selalu tahu dan mau yang terbaik buat anaknya. Jadi mereka bakal ngelakuin segala sesuatu yang sesuai sama apa yang mereka kira paling benar. Tapi realitanya, orang tua itu tetap manusia yang gak sempurna dan pasti melakukan kesalahan juga. Makin kita dewasa, kita juga jadi lebih bisa ngelihat hal itu. Kita jadi sadar, gak semua hal yang dikatakan orang tua itu benar, dan gak semua pilihan orang tua bikin kita bahagia. Kadang, keluarga ternyata menjadi orang yang mengurung kita, dan bukan menjadi rumah. Hari ini aku mau bacain cerita dari, ya sebutlah namanya Diana aja, yang mengirimkan ceritanya lewat DM. Dia menceritakan tentang orang tuanya dan gimana mimpinya sebagai dokter itu harus dihadapi oleh tantangan. Katanya begini, "Halo kak, maaf mengganggu ya. Sebelumnya aku mau izin dulu karena mau cerita sedikit tentang kisah aku." Gini ceritanya. Dulu pas aku kecil, orang tuaku selalu mendukung aku di setiap aktivitas yang aku lakuin. Tapi lama-kelamaan, kebiasaan itu udah gak terjadi lagi. Aku sering dibandingin sama orang lain, aku juga sering gak dihargain. Aku sakit hati banget pas dengar mama aku bilang kayak gini. "Kalau tahu besarnya kamu jadi gini, lebih baik mama bunuh kamu dari pas kandungan." Aku kadang mikir gini, aku lahir di dunia ini juga kan gak ada yang tahu. Harus lahir dari siapa, keluarga siapa. Tapi ya udahlah. Terus bukan hanya itu, aku kan cita-citanya jadi dokter. Terus pas aku ada sedikit cekcok sama papa aku bilang, "Ganti aja cita-citamu, karena keluarga kita susah." Perasaan aku campur aduk banget pas dengar kata-kata itu dari orang tua aku sendiri. Gitu doang sih kak, makasih banyak ya. Makasih juga Diana, karena kamu juga udah mau bercerita di sini. Sebenarnya ini adalah cerita yang cukup berat ya, dan cukup sensitif juga. Semoga kamu gak memasukkan itu ke dalam hati terlalu lama ya, supaya kamu jadi gak usah terlalu dibikin sedih gitu sama hal-hal yang terjadi di masa lalu. Walaupun kita gak bisa mengubah keluarga, orang tua, tapi yang penting kita bisa sadarin apa sih yang bikin kita terluka, supaya gak lagi dipikirin. Menurut aku, apa yang susah jadi orang tua itu adalah melengkapi apa yang anaknya benar-benar butuhin. Karena sekali lagi, biasanya orang tua itu udah pasti punya pikiran sendiri nih. Kalau udah punya anak nanti harus kayak gimana dan harus disuruh seperti apa. Bahkan ke temen yang lagi curhat sama kita aja, kadang kita bingung kan. Mereka itu sebenarnya butuh saran, butuh dihibur, atau kita harus marah bareng sama mereka, atau bahkan cuman sekedar dengerin aja. Jadi susah banget untuk benar-benar mencari dan kayak pasin gitu, apa sih yang anak-anaknya benar-benar butuhin.
Aku yakin banyak orang tua yang bakal merasa seperti itu. Dan sebenarnya kita nggak bisa expect semua orang untuk ngertiin kita ya, walaupun itu orang-orang terdekat kita juga. Bisa juga malah dikecewain sama orang-orang yang paling deket sama kita. Jadi walaupun mungkin kita nggak bisa merubah sifat orang lain, tapi dengan kekuatan yang kita punya, kita bisa memanage ekspektasi supaya nggak jadi terlalu tersakiti. Apalagi sama orang yang udah berulang kali bikin kita jadi kecewa gitu. Kadang kalau kita lagi ada di bawah masalah atau tekanan, kita suka nggak bisa dalam tanda kutip berfungsi seperti biasanya. Simpelnya gini nih, kalau kita lagi kesel, terus ada orang yang salah dikit aja ke kita, pasti kita jadi gak bisa nahan dan mungkin aja bakal meledak. Padahal biasanya itu bukan masalah yang gimana-gimana banget buat kita. Mungkin inti permasalahannya itu bukan karena kesalahan kamu atau mimpi kamu. Bisa aja ada hal lain yang membuat mereka jadi sensitif dan akhirnya ngelampiasin itu ke orang di sekitar. Mungkin sebagai orang tua ada banyak hal yang gak bisa benar-benar diceritain begitu aja ke anaknya. Jadi jangan nyalahin diri sendiri ya, karena kamu gak salah kok memperjuangkan mimpi kamu, dan ya kesalahan itu pasti akan terjadi. Kalau teman-teman punya cerita yang sama nih, di mana mimpinya terhalang, aku saranin banget teman-teman buat cari beasiswa yang cocok atau coba UTBK. Pokoknya intinya itu cari sesuatu alternatif yang bisa membuat kamu tetap keep your dreams gitu. Tapi balik lagi, ini tetap keputusan kamu sama keluarga, dan aku sebenarnya nggak bisa kasih jawaban yang pasti nih, kamu lebih baik kayak gimana. Tapi satu hal yang bisa aku kasih tahu itu, di tengah ketidakstabilan, ketidakpastian, dan kalau masalah yang kita hadapi itu diakhiri dengan jalan buntu, yang bisa kita lakukan itu adalah cari rencana atau path yang lain. Dalam memilih keputusan apapun, pasti akan ada risikonya. Kita harus udah siap sama risiko itu. Berhasil atau enggak, terjadi atau enggak. Kalau berhasil, berarti ya itu memang udah jalan kita. Tapi kalau enggak, kita harus udah siap nih sama plan cadangannya. Daripada terus menggali jalan buntu, lebih baik kita cari jalan yang lain kan. Jadi pesan aku, jangan terlalu terpaku sama satu hal itu aja, tapi kita juga harus bisa fleksibel dan ngelihat peluang-peluang lain yang mungkin juga sama baiknya buat kita. Dan lagian kita juga gak tahu kan hidup kita yang sekarang itu bakal membawa kita kemana. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya bakal gimana, ya itu kita pasrahkan kepada yang di atas gitu. Kalau teman-teman masih dengerin sampai detik ini juga, thank you banget. Dan aku pengen ngajak kalian buat sama-sama bikin kata-kata penyemangat buat Diana sama buat diri sendiri juga. Jadi kita pakai comment section ini jadi tempat buat menguatkan satu sama lain gitu di masa-masa yang sulit. Dan aku juga suka banget baca-bacain semua komen kalian, menghibur banget. Dan ada beberapa komen yang bilang semangat ya gini-gini. Itu menurut aku bikin aku kayak terhibur banget lah. Walaupun kalimatnya ini tuh simple dan ditujukan buat diri sendiri atau cuman sekedar semangat ya gitu. Tapi buat orang-orang yang lagi butuh banget disemangatin atau lagi butuh kata-kata menghibur gitu, yang bisa menghibur, itu
jadi kekuatan buat mereka gitu. Jadi aku yakin kalau aku merasa begitu, pasti teman-teman yang lain juga begitu. Dan satu lagi, ada quotes terkenal dari Steve Jobs, di mana dia bilang intinya itu kita cuman bisa melihat ke belakang dan connecting the dots. Dulu dia pernah belajar tipografi dan dia merasa tipografi itu adalah ilmu yang gak penting banget. Pada saat itu dia pikir itu sia-sia dan gak ada gunanya. Tapi ternyata pas dia udah merintis Apple gitu, yang udah sangat sukses sekarang, dia bisa bikin fontnya sendiri gitu. Setelah itu dia bilang kalau dulu dia gak mempelajari tipografi, mungkin dia gak akan sesukses dirinya saat itu. Jadi kita di masa depan akan bisa melihat, untung dulu kita begini ya. Akhirnya kita jadi ada di posisi ini. Semua hal yang menyusahkan kita atau situasi yang menurut kita sangat berat sekarang, mungkin memang harus terjadi demi masa depan kita. Jadi jangan patah semangat, dan walaupun ada hal-hal yang berat, kita harus bisa untuk tetap mencari kebahagiaan kita masing-masing. Dan menurut aku jangan sampai kita mengasihani diri sendiri. Waduh, aku tuh gak bakal bisa nih berusaha untuk menjadi orang sukses karena orang tua aku membatasi aku. Aduh, keluarga aku nih ada masalah ekonomi, jadi udahlah gak usah banyak mimpi deh. Jangan sampai kita mikir kayak gitu, karena itu akan membuat diri kita secara gak sadar tuh jadi penghalang gitu. Padahal sebenarnya kita punya peluang yang besar nih buat sukses, tapi kita gak pernah tahu karena kita udah merasa udahlah gak bakal bisa kayak gitu. Kalau kita merasa seperti orang yang paling malang sedunia, gak ada yang merasa sesusah aku, ya selamanya kita akan merasa terpuruk dan gak bisa bangkit dari keterpurukan yang kita rasakan ini. Semoga ini bisa menghibur Diana dan teman-teman lain yang punya masalah yang sama, dan bisa menjadi semangat juga buat teman-teman yang merasa gimana ya, keluarganya kurang harmonis atau gak bisa benar-benar melengkapi apa yang kita benar-benar butuhkan gitu. Kalau teman-teman punya cerita, keluh kesah, masalah yang mungkin gak tahu nih mau diceritain ke siapa, boleh banget dikirimin ke aku di DM nuraga.kita atau di emailnya nuraga.kita@gmail.com. Kalau teman-teman ceritanya terpilih, bakal aku bawain cerita itu ke episode selanjutnya di segmen kisah mereka, dimana di situ aku akan menceritakan tentang ceritanya secara full dan bakal aku bahas nih dari point of view aku, sekaligus mungkin memberikan ya beberapa kata yang bisa menghibur lah, semoga gitu. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.